Salam, salam sejahtera, selamat akhir pekan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami memohon pencerahan dan hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan melalui firman-Mu iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Itulah firman Tuhan hari ini. Tema kita, jangan menjadi pemalas. Saudara-saudara, mendapat julukan atau stereotip sebagai pemalas tentu itu tidak menyenangkan. Sebaliknya ketika seseorang mendapatkan pujian sebagai seorang yang rajin, kamu orang yang pintar, kamu orang yang ramah, itu pasti mendatangkan sukacita. Benar ya? Di seluruh kitab Amsal, si pemalas itu menjadi buah tertawaan atau menjadi ejekan. Misalnya kalau kita baca dalam Amsal 6 ayat 9-11, dia disebutkan terlalu mengantuk untuk bangun pada pagi hari. Jadi tidak pernah bangun pagi hari. Dia memberikan alasan yang konyol bahwa ada singa di luar, di lorong, di jalanan. Amsal 22 ayat 13. Dia begitu malas sehingga membiarkan ladangnya dan kebun anggurnya dipenuhi onak ataupun gulma. Amsal 24 ayat 30-31. Dan ketika ia memasukkan tangannya ke dalam mangkuk, ia pun tidak punya tenaga untuk membawa tangan ke mulutnya. Ini Amsal 26 ayat 15. Ini tentu kondisi yang sangat menyedihkan sekaligus juga menyebalkan ya. Secara khusus dalam bacaan kita, Amsal 26 ayat 14, si pemalas digambarkan seperti pintu berputar pada engselnya. Si pemalas cinta akan kenyamanan pribadi. Ia berbaring di satu sisi tempat tidurnya sampai ia merasa bosan. Lalu kemudian berbalik lagi ke sisi lainnya. Itulah sebabnya digambarkan ia seperti pintu yang berputar pada engselnya. Bergerak tetapi tidak berpindah, tidak move on. Demikianlah urusannya terabaikan dan kesempatan-kesempatannya dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi kita melihat karakter si pemalas lebih menyukai kenyamanan pribadi dan ia tidak peduli dengan kemajuan usaha atau urusannya. Apalagi kemajuan orang lain. Wah, itu pasti tidak mungkin. Jadi, si pemalas banyak membuang kesempatan. Saudara-saudara, Alkitab memastikan bahwa kita ini adalah manusia, gambar dan rupa Allah, bukan hewan. Akan tetapi, Tuhan memakai hewan sebagai media untuk menegur manusia. Misalnya kontras antara si semut dan si pemalas. Dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tenaga dan kerajinan semut sangat luar biasa. Semut tampak tidak pernah beristirahat dan bisa membawa beban yang lebih besar dan lebih berat dari tubuhnya sendiri. Kehidupannya lebih teratur sekalipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya. Amsal 6 ayat 7. Semut mengumpulkan dan menyimpan makanannya pada musim panas. Amsal 6 ayat 8. Jadi, melalui semut, manusia diajar agar rajin bekerja dan membuat persiapan. Nah, saudara, perhatikan nasihat ini. Coba memperhatikan sesekali, mungkin ada semut, apakah di sekitar rumah, di pohon, atau di mana saja. Dan kita bisa belajar, seperti kata firman Tuhan, dari si semut. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jangan menjadi pemalas. Jangan menjadi si pemalas. Jangan mencari kambing hitam atau alasan untuk mencari kenyamanan diri dan tidak peduli pada kemajuan. Tetapi mari kita terus meningkatkan kerajinan kita, semangat dan bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menegur dan mengingatkan kami
supaya kami menjadi pribadi yang memiliki kerajinan, memiliki semangat, dan bertanggung jawab melakukan bagian kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap dapat menjalankan peran kami sebaik-baiknya, supaya kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.